Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat kali ini, saya ingin mencoba menguraikan sedikit pengetahuan dan pemahaman saya mengenai pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai guru di SMA Islam Al-Badriyah Rarang. Sebagaimana yang kita rasakan bahwa pendidikan pada masa sekarang jauh berbeda dengan pendidikan zaman dahulu, khususnya dalam teknologi informasi. Peserta didik sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari materi-materi atau informasi. Mereka sudah bisa menggunakan internet hanya dengan smartphone di tangan mereka. The word in your hand, itulah yang menggambarkan kecanggihan teknologi saat sekarang ini. Banyak sekali hal-hal positif dari internet yang bisa mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, hal negatif juga banyak. Bisa saja mereka salah kaprah jika mereka salah dalam menggunakannya. Maka disinilah peranan kita untuk menanamkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu berlangsung di 3 lingkungan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Artinya tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata. Mari kita lihat di lingkungan keluarga. Keluarga sebagai titik awal mereka memperoleh pendidikan merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak tersebut. Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadiannya dengan baik pula. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, peranan guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara, berbagai macam cara untuk memfasilitasi peserta didik. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan materi-materi atau informasi secara satu arah dalam bentuk ceramah saja seperti zaman dahulu. Pada masa sekarang, guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Mereka sudah dijadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntutan zaman maksud saya. Di zaman kekinian, guru dapat juga memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya, maksudnya seperti WhatsApp group, Google Classroom, atau psikologi dan sebagainya. Peran guru dalam kelas maya ini dapat melakukan proses pembinaan secara daring, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, pengarah, dan teman belajar, serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar ke peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang nyata. Itu di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah, sedangkan
secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat melalui YouTube, televisi, ataupun media-media lain. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat atau melihat hal-hal kejadian melalui media. Di era milenial seperti saat sekarang ini, penggunaan teknologi seperti handphone sudah tidak lagi mengenal usia, entah itu dia anak kecil, orang dewasa maupun sudah tua, sudah tidak asing lagi di dalam menggunakan handphone. Jadi kehadiran handphone, smartphone menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di antara ketiga lingkungan tersebut, pentingnya pendidikan budi pekerti merupakan hal yang perlu kita garis bawahi dalam aplikasinya. Saya ingin kedepannya menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini di tempat saya mengabdi, yakni di SMA Islam Al-Badriyah Rarang. Semoga saya berharap kehadiran saya sebagai calon guru penggerak di SMA Islam Al-Badriyah Rarang mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga terciptalah Merdeka Belajar, di mana siswanya, para peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Itu harapan saya, mudah-mudahan sekali lagi semuanya dapat terwujud untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dengan perubahan-perubahan setelah mengikuti program guru penggerak. Terima kasih. Demikian video singkat kali ini, semoga bermanfaat khususnya kepada kita semua insan pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.